Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti saat ini, perilaku hidup bersih dan juga sehat sudah menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat akan membawa banyak sekali manfaat baik bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan di sekitar kita. Pada pertemuan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Apa saja yang akan kita bahas dalam tema ini? Yang pertama adalah tentang bersuci, yang kedua yaitu pembagian air dalam bersuci, yang ketiga alat-alat bersuci selain air, dan yang terakhir adalah hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yaitu toharotun yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci baik dari najis maupun hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah di mana dituntut harus dalam keadaan suci. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Membersihkan diri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali karena banyaknya debu yang menempel. Kemudian bersuci terdapat tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah serta dijelaskan oleh ulama-ulama fikih. Adapun tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Sedangkan tujuan dari bersuci adalah agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti halnya sholat yang tidak dapat diterima di sisi Allah jika pelakunya tidak dalam keadaan suci. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bersuci adalah perbuatan membersihkan diri agar sah dalam beribadah dengan tata cara dan urutan tertentu. Sedangkan perbuatan membersihkan diri hanya sekedar membersihkan diri saja tanpa ada tata cara atau aturan tertentu, sehingga membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Namun bersuci sudah tentu termasuk bagian dari membersihkan diri. Dasar hukum bersuci. Dalil-dalil yang menganjurkan perintah bersuci terdapat dalam firman Allah yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kedudukan air dalam bersuci. Alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan benda-benda padat. Namun, alat yang paling utama untuk bersuci ialah air. Tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, karena setiap bentuk dan jenis-jenis air memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka terdapat pembagian air yang meliputi dua jenis. Yang pertama, pembagian air ditinjau dari tingkatannya, dan yang kedua, pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Pembagian air yang pertama adalah pembagian air ditinjau dari tingkatannya. 1. Air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan atau bisa disebut dengan air tohir mutahhir atau air mutlak adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat menyucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, yaitu warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan.
Adapun kategori air yang termasuk ke dalam air mutlak ada 7. Yang pertama, air hujan, yaitu air yang berasal dari uap air laut kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Yang kedua, air laut, yaitu air yang berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air sungai, yaitu air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Yang keempat, air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Yang kelima, air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Yang keenam, air es atau air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Kemudian yang terakhir adalah air embun, yaitu air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya, butiran air yang terdapat pada dedaunan ketika pagi hari. Pembagian air ditinjau dari tingkatannya yang kedua, yaitu air suci tidak menyucikan. Air suci tidak menyucikan atau disebut dengan tahir wa ghairu mutahhir atau air mustakmal adalah air yang hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Jenis air suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, meliputi warna, rasa, dan juga bau, dan menghilangkan sifat menyucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Contohnya, air kopi, air teh, air sirup, dan lain sebagainya. Yang kedua, air mustakmal adalah air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Yang ketiga, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat. Buah-buahan yang segar biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Ketika dibelah, air akan menetes dengan sendirinya. Bagi orang yang kehabisan bekal air di hutan belantara, terkadang menebang pohon yang memiliki kadar air tinggi untuk diminum. Pembagian air ditinjau dari tingkatannya yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis dalam berbagai tingkatannya, yaitu mukhaffafah, mutawasithah, dan mughaladah. Air jenis mutanajis ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, air dalam jumlah sedikit yang menyucikan kemudian kejatuhan najis, tetapi sifat-sifatnya baik warna, rasa, dan juga bau tidak mengalami perubahan. Yang kedua, air dalam jumlah sedikit yang menyucikan dan kejatuhan najis, namun salah satu sifatnya menjadi berubah. Yang ketiga, air yang volumenya sangat banyak atau melebihi 2 kula dan kejatuhan air yang menyucikan, yang berubah atau tidak berubah sifatnya. Pembagian air yang kedua adalah pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Air suci dan menyucikan. Dalam situasi tertentu, penggunaan air yang suci dan menyucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Hukum yang pertama adalah dilarang atau haram dengan alasan 1. Menggunakan air suci dan menyucikan milik orang lain sedangkan pemiliknya tidak mengizinkannya. Kedua, apabila air dialirkan untuk kepentingan umum, maka air yang terdapat pada tempat aliran khusus untuk minum juga haram dipergunakan. Ketiga, pemakaian air yang berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya akan menjadi lebih parah. Yang keempat, dalam kondisi sangat panas atau dingin, sehingga membahayakan bagi pemakainya. Yang kelima, pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi atau tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih.
Hukum yang kedua yaitu tidak dianjurkan atau makruh. Air yang sangat panas atau dingin namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh tidak dianjurkan karena dapat menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan orang dalam berwudu, membuat pelakunya gelisah dengan kepedihannya panas atau dingin, dan menyebabkan tergesa-gesa untuk mengakhiri pemakaiannya. Alat-alat bersuci selain air. Yang pertama ada batu sebagai alat bersuci. Dalam ketentuan fikih, jika dalam keadaan terpaksa, diperbolehkan bersuci menggunakan batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing ataupun berak. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus menyucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat agar batu bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, maka diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. Kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Yang ketiga, belum mengering. Kencing maupun berak yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Yang keempat, najis belum berpindah. Kotoran masih menempel di tempat semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk menyucikannya. Yang kelima, najis tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti berak yang terkena percikan air kencing. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Yang keenam, najis tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan bokong atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula kencing yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga tidak boleh lagi menggunakan batu sebagai alat bersuci. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan. Meskipun air yang membasahinya berupa suci dan menyucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk menyucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel kencing maupun berak semakin najis keadaannya. Hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Yang pertama, dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Sumber-sumber penyedia air bersih baik dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai, atau bengawan perlu dijaga demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini karena air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Maka, termasuk kegiatan menjaga kelangsungan hidup manusia adalah menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, dapat menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat,
juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan, karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Demikianlah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.